Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat badan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sekarang ini. Tak luput pula saya terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya ini. Jangan lupa ya teman-teman, like sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya untuk memenuhi tugas akhir saya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Andrayani, biasa dipanggil Ayu, Fakultas Psikologi, Universitas UHAMKA, semester 4. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini saya akan membahas tentang apa sih itu emosi. Nah, pasti dari kalian ada yang mendengar atau mengatakan, ih kamu orangnya emosian, ih kamu marah-marah terus, emosian banget sih jadi orang, nanti cepet tua loh, nanti keriput gitu. Padahal emosi bukan hanya terkait dengan marah-marah saja loh teman-teman. Namun menurut Paul Ekman, emosi dasar itu dibagi 6. Yang pertama kesedihan, kedua kebahagiaan, ketiga amarah, marah, keempat takut, 5 muak atau jijik, 6 kaget, terkejut gitu. Nah, apa sih emosi itu sendiri? Menurut Wikipedia, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atas suatu hal, dan emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian yang ya wah gitu, ya kaget gitu, apa gitu. Nah, emosi itu sendiri adalah reaksi terhadap suatu stimulus yang dilibatkan proses fisiologis atau reaksi pada tubuh kita. Penilaian kognitif yang disadari atau bersifat subjektif, serta ekspresi yang tampak dalam perilaku kita individu gitu. Sedangkan ekspresi emosi itu adalah upaya seseorang mengkomunikasikan status, perasaan kita gitulah. Nah, menurut teori itu sendiri, emosi adalah menurut teori Goldman 2002 mengatakan emosi adalah merujuk pada suatu hal, perasaan atau pikiran yang khas, suatu keadaan biologis atau psikologis, dan serangkaian kecenderungan kita untuk bertindak melakukan sesuatu gitu. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar atau dari diri kita sendiri, dari internal gitu. Nah, sebagai contohnya seperti emosi gembira mendorong perubahan seseorang, suasana hatinya, sehingga fisiologis orang itu akan tertawa. Sedangkan emosi dia sedih mendorongnya akan menangis. Nah, menurut Ekman dan Variance ada tiga faktor yang dikenal dengan display rules. Yang pertama masking, kedua modulation, yang ketiga simulation. Nah, yang pertama ini masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosinya yang dialami. Kayak misalkan dia sedih banget gitu, tapi dia harus kayak menutupinya gitu loh, seolah-olah dia bahagia tapi sebenarnya dia sedih. Nah, yang kedua itu modulation, keadaan seseorang yang tidak dapat meredam secara tuntas gejala jasmaninya. Contohnya seperti dia menangis tapi
tidak terlalu kuat, jadi dia menangis diam-diam gitu agar tidak ketahuan orang lain bahwa dia menangis. Nah, yang ketiga, simulation, yaitu orang yang menutupi bukan, yang mengalami emosi tapi seolah-olah emosi gitu. Nah, yang ini nih kayak kita nih sebenarnya lagi baik-baik aja, tapi dia tiba-tiba pengen marah gitu, atau mengikuti orang lain yang emosinya yang oke gitu, atau emosi temennya tuh lagi happiness, tapi dia sebenarnya lagi baik, nggak kenapa-napa gitu, tapi dia ngikutin temennya. Nah, fungsi emosi itu sendiri untuk kehidupan kita, yang pertama untuk mempertahankan hidup, survival, yaitu adalah bahwa emosi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan hidup kita. Emosi memberikan kekuatan pada manusia itu sendiri untuk meredakan atau mempertahankan dirinya terhadap adanya gangguan atau rintangan-rintangan yang dia alami, seperti rasa cinta, sayang, cemburu, marah, atau benci terhadap manusia yang menikmati hidup dan kebersamaan dengan manusia lain. Kayak ini benteng pertahanan kokoh. Misalkan kita lagi sakit hati, ya kita tahan-tahan gitu contohnya. Nah, yang kedua, sebagai pembangkit energi, energensi. Energensi ini menjadikan emosi sebagai pembangkit kita gitu. Kalau misalkan tenaga listrik, ya itu pembangkitnya untuk menyalakan listrik di rumah orang gitu. Energensi ini emosi yang memberikan kita semangat dalam bekerja atau hidup, misalnya perasaan cinta dan kasih sayang. Di sisi lain, emosi juga bisa memberikan dampak negatif yang membuat kita merasakan hari-hari yang suram dan tidak bersemangat dalam hidup, seperti perasaan sedih dan benci. Nah, ketika putus asa, inilah fungsinya energensi gitu. Nah, yang terakhir nih, sebagai pembawa pesan, messenger. Emosi sebagai messenger artinya bahwa emosi yang terjadi dalam diri kita sendiri, seseorang membawa pesan atau informasi yang penting gitu. Emosi memberikan kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita gitu, sehingga kita dapat memahami dan memaklumi sesuatu yang tepat dapat kondisi tersebut. Nah, teman-teman, secara garis besar emosi itu dibagi menjadi dua loh. Nah, yang saya bilang dari yang awal itu, emosi bukan terkait hanya dengan emosi marah-marah saja atau emosi kesel gitu, ngomel-ngomel gitu. Padahal di sini saya akan menjelaskan emosi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama emosi negatif, yang kedua emosi positif. Nah, emosi positif itu sendiri emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang lain yang mengalami diantaranya seperti cinta, kasih sayang, gembira, kagum, yang berbau hal dengan kebahagiaan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, yang berbau hal happiness. Nah, yang emosi negatif itu emosi yang tidak menyenangkan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya atau orang yang mendengarkannya, seperti emosi sedih, marah, benci, takut, dan pokoknya kebalikan dari emosi positif. Emosi negatif ini tidak ada kecenderungan untuk seperti happiness gitu. Nah, makanya dari sekarang jangan pernah menstatement orang lain kalau dia lagi marah-marah adalah emosi. Sebenarnya kan emosi dibagi menjadi dua gitu. Nah, maka dari itu sekarang timbulkan ucapan emosi negatif dan emosi positif untuk tidak kesalahpahaman pengucapan kita.
Nah, teman-teman pasti udah tahu kan sekarang apa itu emosi, dan emosi dibagi jadi berapa, fungsinya emosi itu apa. Nah, sekarang waktunya penutupan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya untuk memenuhi tugas akhir saya ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, atau salah-salah tingkah. Mohon dimaklumin karena manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.